Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, tarawih dan witir, rahimakumullah. Tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberi Allah kekuatan untuk menjalankan aktivitas Ramadan kita dalam rangka mencari ridha Allah, itu menjalankan salat isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumul akhir kita mendapat pertolongan atau syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas tentang 6 sikap umat Islam dalam terhadap Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Terjadi khilaf para ulama bahwa turunnya Al-Quran ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Wahyu Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun. Itu wahyu yang pertama. Baik Bapak Ibu jemaah rahimahullah, Al-Quran secara bahasa diartikan adalah sebagai bacaan. Ya, Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan. Sedangkan secara istilah wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan merupakan ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Berangsur-angsur itu kurang lebih 23 tahun. Tadi surat pertama Al-Alaq, surat terakhir Al-Maidah 103. Bapak Ibu jemaah salat isya dan tarawih rahimahumullah,
Baik, langsung saja kami menyampaikan ada 6 sikap kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Ibu masih ingat kalau corona kemarin kami singkat ini dengan 6M. Ya. Kalau corona kemarin ada berapa? Ibu masih ingat? 3M. Memakai tangan, mencuci masker, menggunakan jarak. Betul tak? Terbalik. Ingat. Barang itu kalau sering disampaikan pasti ingat. Begitu Al-Quran. Tidak ada orang yang hafal Al-Fatihah karena sering didengar. Makanya sebenarnya kalau mau menghafal Al-Quran itu harus sering mendengar. Apa 3M dulu? Memakai masker, mencuci tangan, bukan mencuci masker ya, dan menjaga jarak. Nah, M yang pertama sikap umat Islam terhadap Al-Quran adalah menghormati dan memuliakan Al-Quran. Ya Allah, itu kitab itu merupakan isi atau firman Allah, maka sudah sewajibnya kita menghargai atau menghormati kitab suci Al-Quran. Kalau kita masih kecil-kecil dulu belajar Al-Quran, maka disampaikan oleh guru kita dalam membawa Al-Quran atau senior-senior kita tidak boleh membawa Al-Quran itu sembarangan. Apalagi sampai dikutip dengan ketiak kayak kita bawa payung. Ya. Apalagi lagi panas-panasan ya, dikutip kayak ketiak. Setidaknya dalam penghormatan dengan Al-Quran, membawa Al-Quran itu diletakkan di dada. Ada yang malah sampai meletakkannya di kepala. Itu sebagai bentuk memuliakan dan menghormati Al-Quran. Dan adab kita terhadap Al-Quran, kalau di rumah, kalau meletakkan Al-Quran, jangan di antara tumpukan buku. Al-Quran itu harus paling atas. Ya. Al-Quran harus paling atas, tidak boleh di bawah. Di atasnya ada buku panduan cara memasak. Ya. Terus apa lagi? Buku-buku yang bersifat umum. Nah, Al-Quran, bagaimana kita nyusun buku itu? Pertama sekali adalah Al-Quran. Kedua baru buku-buku agama. Yang ketiga baru buku-buku yang umum. Dipakai sebagai bentuk penghormatan kita dan memuliakan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membacanya. Kalau sudah punya Al-Quran, jangan dibuat sebagai pajangan atau hiasan saja, tetapi harus kita baca. Ada yang mengatakan, saya takut baca Al-Quran ini, takut salah. Nanti kalau salah berdosa baca Al-Quran. Ya. Kalau mau pintar dan mungkin jarang antara kita mau betul dengan baca Al-Quran. Ya. Tapi kita tetap belajar dengan membaca Al-Quran sambil memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan takut salah sampai tidak membaca Al-Quran. Ya, apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir itu pintar atau fasih membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata atau merasa berat dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka sesudah kita menghormati dan memuliakan, selanjutnya kita membaca Al-Quran. Sebaiknya berwudu sebelum membaca Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga adalah mentadaburi, memahami bacaan Al-Quran. Sekarang sudah banyak Al-Quran terjemah keluaran Kementerian Agama ya. Kita baca maknanya, kemudian kalau bisa cari tafsirnya, dan juga menghadiri halakoh atau pengajian tentang tafsir Quran yang belum kita mengerti, maka kita tanyakan kepada ustadznya. Ya. Yang ketiga ada apa? Mentadaburi atau memahami bacaan Al-Quran. Yang keempat apa? Yang keempat adalah mengamalkan.
Kalau kita baca qul huwallahu ahad, kemudian kita baca artinya, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu satu. Ahad, satu, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tempat meminta. Barang siapa yang masih percaya sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah jatuh kepada kesyirikan. Nah, kita yakini, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang kelima adalah mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an 'alamahu atau 'alamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ada guru kita, Pak Ketua, sudah buka pengajian, ibu-ibu mungkin kita ada berapa, ada banyak kayaknya ada belajar ngaji, ya. Jadi sudah kita bisa memahami, sudah melaksanakan, kita berusaha untuk mengajarkan. Yang terakhir adalah kita membela Al-Quran. Meskipun Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka ini sebagai ungkapan bahwa Al-Quran itu dari awal dia turun sampai hari kiamat tidak akan bisa dirubah atau tidak bisa diganti oleh umat manusia. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita akan melakukan pembelaan tidak perlu sampai nyawa kawan dulu. Karena tidak sedikit orang di luar Islam itu melecehkan Al-Quran. Ya. Ada yang membakarnya, ada yang mengujaknya. Maka dengan itu semua kita berusaha untuk membela atau menjaga Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.